Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sohib Udan SE. Saya mengajar di SMPN 3 Kuripan 1 Atap, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dan pada saat ini saya menjadi mahasiswa PBG Darjab kategori 2 Unikama. Saya akan membuat video pembelajaran dengan tema penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Semoga video ini menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon saran untuk dosen penguji untuk lebih menyempurnakan karya kami, dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kalian pimpin dulu untuk berdoa dengan harapan semoga kita semua selalu mendapatkan ilmu yang barokah dan yang manfaat. Silakan dipimpin berdoa dulu. Dance please, before studying, let's pray together. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Finish. Salam to Mr. Sohib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk anak-anak saat ini saya akan absen dulu ya. Ini ada kelas 8, 15 anak ya? Ada 15? Ya. 15 anak. Semuanya masuk? Masuk. Aditya, Arsia, Bumi, Devi, Ervan, Intan, Irma, Laila, Lilis, Muhammad Dhani, Lena, Siti, Isabella, Selamat, Bima, Tiara, Yoga. Itu semua? Ya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi untuk pagi ini. Pada minggu kemarin kita belajar tentang perdagangan antar negara, dan saat ini lanjut kita pada ini, penguatan ekonomi maritim. Pernah dengar kalian istilah maritim? Maritim ini ya nanti akan kalian pelajari tentang kelautan. Jadi kalau kita ada di gunung saat ini, kita akan belajar tentang laut dan yang berhubungan dengan ekonomi. Adapun untuk tujuan capaian pembelajaran pada pelajaran ini ya, peserta didik dapat menganalisis penguatan ekonomi maritim dan kelautan di Indonesia. Dan tujuan pembelajarannya di sini adalah peserta didik mampu menganalisis penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran menjelaskan kaitan antara ekonomi maritim dan potensi kelautan di Indonesia. Nah, nanti kalian akan disuruh saya baca buku paket ini ya, atau mungkin video dulu, nanti ya, video dulu 10 menit. Ada video di sini nanti akan saya putarkan tentang ekonomi maritim. Kalian simak benar-benar ya nanti isi video itu, karena nanti setelah bentuk kelompok ya, setelah bentuk kelompok kemudian diskusi dan menyampaikan hasil diskusi, nanti saya ada pertanyaan adu cepat dan akan saya kasih hadiah adu cepat. Jadi materinya nanti ada di video dan di buku ini.
Makanya kalian simak benar-benar ya untuk videonya, dan setelah itu kalian nanti membaca paket. Oke ya, siap ya? Siap. Nih kita lihat bersama video tentang penguatan ekonomi maritim. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang penguatan ekonomi maritim Indonesia. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi besar di bidang maritim atau kelautan. Hal ini dikarenakan sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Gimana? Sudah punya gambaran ya? Ya. Jadi kalian, saya kasih tugas untuk minggu kemarin, yaitu disuruh baca halaman 163 sampai 173. yang kalian baca kira-kira sama apa enggak dengan video kan? Berarti ada gambaran. Jadi kita ada di gunung yang nggak pernah tahu, nggak kelihatan laut ya. Kemudian setelah kita lihat tadi di video, ternyata negara Indonesia itu berapa persen? 62%. Berarti benar ya. 62%. Berarti sisanya 38. Lebih luas mana antara lautan dan daratan di Indonesia? Berarti penghuninya juga lebih banyak mana? Antara lebih banyak lautan. Makanya di sini sangat penting untuk dikuatkan kekayaan laut yang ada di Indonesia. Jadi di situ ada ekonomi maritim, ada ekonomi kelautan. Ada dua. Sama apa tidak ada antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim? Sama atau tidak? Tidak. Kalau maritim biasanya tentang jalan kapal, pelabuhan, ya. Sedangkan kelautan kekayaan alam yang ada di laut itu. Ya. Kedua sistem ekonomi ini ya sama-sama untuk menyejahterakan rakyat. Itu. Nah, karena kalian sudah membaca, jadi tidak usah lagi sekarang kita akan di kelompok, karena ini ada aktivitas kelompok. Tugasnya mengisi ini. Tugasnya di sini ada pertanyaan, kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang beragam. Gambarnya ini nanti ada di buku itu gambarnya. Ya. Silakan. Nah, untuk kelompok dulu ya. 4 channel. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Kursinya itu ya ini ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sini dong. Nggak begini aja, nggak begini aja. Sekarang jam 8.29, berarti jam 8.50. Ya, 50 bagi 50. 10 menit tuh ya. Jam 8.40. Jam 8.40. Selesai sudah nanti. Kalau sudah selesai nanti presentasi di depan membacakan jawabannya. Ya. Dan aktivitas kelompok. Nah, yang ini ya. Ini ya, kelompok 4 ini. 1, 2, 3, 4. Ini. Iya. Ya, jangan lupa ditulis kelompoknya di atas ya. Kelompok 4 namanya siapa saja, tulis di atasnya. Di atas tulis kelompok 1 namanya siapa saja. Yang kedua juga tulis kelompok 2 namanya siapa saja. Nanti ada pertanyaan yang berbasis kelompok, ada yang individu. Alasannya, nah ini kalau pertama karena saya merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di Gereja Polisi dan Kebutuhan. Nah, ini tadi ya. Iya, itu sama. Makanya tadi kan saya bilang kalau maritim dan kelautan itu sama. Cuma persamaannya sama-sama untuk kesejahteraan
pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sudah? Sudah. Ada berapa pertanyaan tadi? 4 ya? 5. 5. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Silakan, ada poin nilai ini. Bagi yang bertanya ada nilai khusus nanti. Silakan kelompok 1. Kenapa usaha budidaya rumput laut termasuk ekonomi maritim? Karena rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bahan laut untuk menarik wisatawan baik asing maupun lokal. Ada pertanyaan tadi dari kelompok 1, kenapa kekayaan rumput laut Ya. itu masuk dalam ekonomi maritim, Ya. bukan ekonomi lautan. Kemudian dijawab oleh kelompok 3, karena Rumput rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bahan laut untuk menarik wisatawan baik asing maupun lokal. berarti di sini yang kelompok 1, kenapa kok bukan kelautan? Karena rumput laut atau masuk wisata bawah laut, berarti dinilai itu wisatanya ya, Ya. wisata bahari. Jadi Ya. wisata bahari itu masuk maritim. Maritim. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah ya? Yang lain? Nanti ya. Baiklah, ini sekarang kita masuk ya, tidak lagi dah, nggak perlu tahu ya. Jadi untuk saat ini ya, kalian semua tadi sudah belajar tentang penguatan ekonomi maritim dan kalian sudah mengetahui tentang bedanya ekonomi maritim dan kelautan. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, begitu pentingnya bagi negara Indonesia bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan penguatan ekonomi maritim. Ya. Salah satu alasannya karena Indonesia antara luas daratan dan lautan lebih luas Lautan. Itu salah satu alasannya ya. Jadi meskipun kita ada di gunung, kita tidak pernah kelihatan laut, tapi kita harus tahu ternyata Indonesia itu kaya akan hasil laut. Ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil pelajaran dari pertemuan kali ini, ya. Kalau ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut pada pertanyaan dari cepat. Tidak ada. Sudah ya. Jadi hasil dari karya kalian itu nanti akan saya nilai. Yang satu kan ada aktivitas kelompok ya. Itu penilaian kelompok. Sedangkan yang satunya aktivitas individu. Ya. Silakan kalian buka dulu. Kalian tunjukkan kerjanya. Ini kelompok 4. Serangit anak nolong ini. Penulisan dia gede sebini.
Nggak usah semuanya yang satu membagi kelompok nanti harinya kelompok. Kalau yang individu nanti perorangan terakhir. Ya, sekarang yang kelompok dulu. Jadi kelompok satu yang angkat tangan, siapa yang cepat langsung siap-siap. Hadiahnya buat ini. Kalau nanti. Ya, dengarkan baik-baik. Ya, ini nanti hadiah ini. Ya, dengarkan, ini ada cepat. Pasti semuanya bisa ini jawabannya ini. Cuman siapa yang cepat? Yang maju, semua lagi kelompok. Sampai dilihat ya. Saya sampai ke cepat ngajung ini ya. Jelas ya, sekarang dengarkan baik-baik. Ini pertanyaannya. Jadi siapa yang ngajung dulu itu yang berhak. Ya. Yang berhak untuk menjawab. 1. Berapa persen luas wilayah laut di Indonesia? Ya, Pak dulu. Ini dia ini. 62%. Benar? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan yang keras. Berdiri dulu. Kenapa yang baik aja itu dah jangan dulu. Ya, ayo. Berdiri, menghadap ke sana, menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Nah. Sekarang siap kedua. Adu cepat. Kalian perhatikan siapa yang ngajukan saya yang itu lebih dulu. Ya, itu ya. Yang ini semangat terus ya. Sebelum lanjutkan, ayo tepuk tangan dulu, semangat dulu semuanya. Nomor 2, untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara internasional perlu upaya peningkatan yang sudah jangan dulu. Ekonomi maritim yang belum. Ternyata lainnya Buat sudah kasih bonus sudah. Ternyata yang tepuk tangan lagi. Ayo tepuk tangan lagi. Perhatikan lagi nomor 3 ini. Ini pertanyaan ada 8 semuanya. Nomor 3, ekonomi maritim dan ekonomi kelautan keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan Saya, Pak. Yang lain dulu. Ternyata nomor 3 terima kasih. Bentar dulu ya. Ini, Pak. Sekali lagi, yuk. Saya ulangi lagi ya. Gimana? Betul atau tidak? Betul. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1. Kasih, Pak. Tepuk tangan untuk nomor 1 dulu. Betul, Pak. Iya betul. Semangat dong. Menghadap ke sana, menghadap ke sana. Menghadap ke sana, menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Ya. Sekarang nomor 4. Ayo. Ini akan kelihatan siapa yang benar-benar membaca, belajar, dan siapa yang bukunya cuma ditaruh saja di rumahnya. Ya, tidak apa-apa salah kalian, tidak usah takut salah. Ya, saya masih ingat dari Insinyur Soekarno, presiden yang pertama, pernah menyampaikan orang sukses di dunia itu 60% karena berani. Bukan karena pintar, bukan karena dia orang kaya, karena berani. Nah, makanya 60% orang di dunia sukses karena berani. Makanya kalian tidak apa-apa saja, jangan takut. Jangan minder ya. Saya lanjutkan soal nomor 4. Sebutkan nama pelabuhan di Surabaya. Ayo, baca bukunya. Ayo. Satu aja, hadiahnya. Aku aja. Ya, ayo. Nama pelabuhan
standarnya apa? Ayo ya, ingat saya tanya dulu. Pelabuhan itu tempat bersandarnya kapal habis. Kapal ya. Nama pelabuhan di Surabaya adalah terus. Ibu kota air. Nama pelabuhan di Surabaya, ayo apa? Tanjung Priok. Betul ya, sudah itu. Tanjung Priok. Ini yang jawab. Tanjung Priok. Tanjung Priok. Ada nama kalian kalau atau Tanjung Perak, Tanjung Priok. Ya. Tanjung Perak ya. Lagi ya. Sebutkan nama pelabuhan Surabaya. Pelabuhan Tanjung. Tanjung Perak. Jakarta gitu ya. Iya Surabaya. Tanjung Perak. Jakarta yang kedua. Pelabuhan di Surabaya. Iya itu melabuh ke Surabaya, tapi namanya apa? Ya, ada dua pelabuhan besar. Jadi ada dua pelabuhan besar di Surabaya, Tanjung Perak, di Jakarta Tanjung Priok. Dua. Nanti kalian kalau sudah berkelana kemana pasti akan tahu. Ya, akan tahu pelabuhan itu. Saya lanjutkan nomor 6. 5 karena sudah tadi saya pernah yang nomor 5 ini pelabuhan di Jakarta. Jawabannya kan sudah Tanjung Priok. Nah, karena ini sudah disebutkan. Nomor 6, wisata bawah laut di Papua. Ayo. Raja Ampat Papua. Belum. Nah, ini betul. Nah, tepuk tangan dulu. Ini yang jawab, ini yang jawab. Ini dulu, yuk. Ada 4. Nomor 7. Adu cepat. Sebutkan strategi dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi maritim. Satu saja. Strategi ekonomi pemerintah dalam memajukan dan dalam mengembangkan ekonomi maritim. Oh, kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia. Strategi. Jadi yang diambil pemerintah, yang dilakukan pemerintah untuk memajukan ekonomi maritim. Sebutkan strategi dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi maritim. Sudah ya, terakhir. Dengarkan baik-baik, ini pertanyaan terakhir. Pak Sukar menjajakan ikan laut di Desa Wonowasri. Kegiatan Pak Sukar ini masuk ekonomi maritim apa lautan? Jawab. Salah. Ya tadi kan ada gambar orang tangkap ikan, ada gambar ada orang menjemur ikan. Masuk mana maritim apa lautan? Kalau ikan laut yang berkaitan dengan itu masuk Lautan. Baiklah ya, kalian baca lagi itu, kalian perhatikan baik-baik tentang perbedaan ekonomi maritim dan kelautan, dan jangan lupa tugas nomor 17 berapa itu latihan itu ya, itu dikerjakan. Untuk minggu depan kita akan lanjut pelajaran selanjutnya ya, yang masih lanjutan dari ini agrikultural ya. Jadi ekonomi maritim dan agrikultural di Indonesia. Baiklah, tetap semangat untuk minggu depan, dan sebelumnya kalian kembali ke posisi semula ya. Nanti kita berdoa dan selesai. Dulu ya. Nanti jangan khawatir dapat semua ini. Ini yang bukan semua nanti ini. Bukan semua ini. Ya, bagi kesalahan. Iya. Pas
terima untuk pembelajaran begini. Post test. Sudah selesai? Selesai. Jadi ini untuk minggu depan kita nanti akan belajar tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultural. Jadi pelajaran berikutnya ya. Jadi kalian baca lagi itu untuk persiapan untuk minggu depan biar kalian lebih banyak wawasan tentang kelautan. Ini penting bagi kita karena ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sebenarnya ekonomi itu berkaitan dengan pendapatan kita, pendapatan masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat. Dan sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu dengan harapan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, sehat walafiat, barokah umur, barokah rezeki. Kita sehat, semua keluarga sehat. Akhirnya kita bisa terus berjuang untuk Desa Onarti sebagai anak yang cerdas menjadikan Desa Onarti yang bardatun, tayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Silakan pimpin dulu. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri walhamdulillah.